Halo guys, balik lagi di Flashstick Media. Kali ini kita menyapa teman-teman semua dengan video 5 HP yang sedang populer atau yang sedang tren di Indonesia Juli 2020. Jika kalian adalah seorang yang mengikuti perkembangan teknologi, maka kalian tentu selalu up to date terhadap smartphone yang sedang tren di Indonesia saat ini. Di tahun ini ada banyak varian smartphone yang cukup booming di pasar gadget Indonesia. Tak hanya dari kalangan ponsel high-end saja, HP yang lagi booming tersebut juga berasal dari kelas mid-end dan low-end. Kali ini Flashstick Media akan membahas daftar HP yang lagi tren di Indonesia saat ini. HP ini cukup banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia karena beberapa alasan, termasuk fitur-fitur yang menggoda yang ditawarkannya. Yuk langsung saja kita cari tahu daftar smartphone-nya pada video kali ini. Salah satu HP terbaik yang pernah diproduksi oleh Oppo ini juga mendapatkan banyak sambutan di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah Oppo Find X2 Pro dan versi regulernya merupakan dua perangkat 5G yang pertama masuk ke tanah air, sehingga sudah pasti banyak media yang mengangkat hal ini. Oppo Find X2 Pro hadir untuk bersaing dengan ponsel flagship unggulan dari brand lainnya yang sudah banyak bermunculan sejak kuartal pertama di tahun 2020. Dengan harga jualnya di angka 17 jutaan, HP ini menawarkan sejumlah keunggulan kepada penggunanya. Di luar statusnya sebagai ponsel 5G, Find X2 Pro ini memiliki desain yang keren dan berkelas, khususnya untuk versi kulit. Bodinya dibuat tangguh dengan rating IP68 dan Gorilla Glass 6 di bagian depan. Keduanya tampilannya juga sangat mengesankan dengan dukungan HDR10+ dan laju penyegaran 120 Hz. Tampilan HP ini juga memiliki tingkat kecerahan yang sangat tinggi, maksimal 800 nit, sehingga dapat diandalkan dengan baik untuk pemakaian di luar ruangan. Bagian-bagian lain HP ini juga dibuat unggulan, seperti pengaturan kamera yang canggih di belakang yang juga berhasil masuk dalam top 10 performer per Mei 2020 di situs DxOMark. Oppo Find X2 Pro sendiri menerapkan desain kurva ganda yang cukup ramping di bagian depan dan belakang. Permukaan bodinya memiliki lengkungan sekitar 67,8 derajat dan menciptakan efek visual borderless alias tanpa tepian bezel yang biasanya menghiasi pinggiran layar smartphone. Untuk memastikan kinerja keseluruhan berjalan dengan baik dan mulus, Find X2 Pro menjajalkan chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 865. Jeroan ini dibangun berdasarkan pabrikan 7 Nano Plus. Kebetulan, perangkat Find X2 Pro yang dijual di pasaran Indonesia memiliki pilihan RAM 12GB dan ROM 512GB. Soal performa sepertinya tidak perlu dibahas panjang lebar. Dengan konfigurasi dalaman seperti ini, otomatis semua fungsi bisa dieksekusi dengan lancar jaya. Untuk para gamer mobile pun bisa menjalankan beragam permainan berat di Find X2 Pro dengan beringas. Berdasarkan tes uji coba yang dilakukan oleh Gadget Arena, Oppo Find X2 Pro meraih skor Antutu sekitar 580 ribuan yang berhasil mengalahkan posisi 1 dari ROG Phone 2 dan Galaxy Note 10 Plus. Oppo Find X2 Pro bisa dibilang menjadi salah satu smartphone Android terbaik saat ini. Selain tampil dengan desain yang elegan, perangkat ini juga didukung spesifikasi terbaik yang ada di pasaran. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, smartphone ini masih dijual di angka 17 jutaan ke atas. Ya, buat kalian yang belum memiliki budget yang lebih, kalian perlu menunggu beberapa bulan kemudian untuk menunggu harganya turun. Kemudian ada Samsung Galaxy S20 Ultra. Seperti biasa, saat Samsung merilis ponsel flagship terbaru mereka ke pasaran, hal itu sering menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta gadget. Nah, di kuartal pertama di tahun 2020 ini, mereka kembali mengenalkan suksesor Galaxy S10 yang sebelumnya banyak menyita perhatian publik. Ialah Samsung Galaxy S20 Ultra yang merupakan model paling tinggi di lini Galaxy S20. Ponsel ini tersedia dalam model jaringan LTE dan 5G, sedangkan yang masuk ke pasar Indonesia adalah yang model LTE. Dengan beragam fitur dan teknologi canggih yang dibawanya, HP ini dibanderol dengan harga 18 jutaan. Samsung membuat produknya ini unggul di berbagai sisi, termasuk tampilan yang sangat mengesankan, build quality yang oke, performa yang unggul, daya tahan baterai yang dapat diandalkan, serta suara yang menggelegar. Pengaturan kameranya juga merupakan salah satu yang paling hebat di dunia.
sehingga berhasil masuk dalam top 10 performer per Mei 2020 di situs DxOMark. Tidak hanya unggul secara perangkat keras, namun Samsung Galaxy S20 Ultra juga memiliki ekosistem perangkat lunak yang sangat baik. Berkat kerjasama dengan banyak pengembang perangkat lunak di dunia, smartphone ini mampu menawarkan banyak keseruan yang berkelas kepada penggunanya. Dilihat di atas kertas, smartphone ini minim kekurangan. Salah satunya hanyalah tidak ada jack audio 3,5 pada perangkat. Hal ini menjadikan Samsung Galaxy S20 Ultra layaknya seperti tablet compact yang bisa masuk ke dalam kantong celana kamu. Smartphone flash gap ini juga sangat cocok bagi penggemar fotografi, karena kamera premier 108 MP dan kamera depan 40 MP menjadi jaminan kualitas foto terbaik. Desain cantik, performa gahar, baterai besar, dan kamera super mantap membuat Samsung Galaxy S20 Ultra benar-benar menyediakan paket lengkap di kelas smartphone flash gap. Melihat spesifikasi Samsung Galaxy S20 Ultra yang sangat gahar, perangkat ini menjadi pilihan menarik di kelas smartphone flash gap, khususnya kaum high-end. Kemudian ada Huawei P40 Pro. Belakangan ini, brand Huawei semakin melejit karena sejumlah produknya yang berhasil menduduki posisi tertinggi sebagai smartphone dengan kamera terbaik di dunia versi DxOMark. Di kuartal kedua tahun 2020 ini, mereka meluncurkan lini Huawei P40 sebagai ponsel flash gap terbaru mereka. Salah satu modelnya adalah Huawei P40 Pro yang berhasil menyita perhatian pecinta gadget dunia, termasuk Indonesia karena kemampuan kameranya yang sangat hebat. Kamera ponsel ini berhasil mencetak skor yang tinggi dalam uji lab DxOMark dan berhasil menjadi top performer dengan skor 128 untuk kamera utama dan 103 untuk kamera selfie. Beberapa hal lain yang diunggulkan dari Huawei P40 Pro adalah desain yang menarik dengan bodi tahan debu dan air, tampilan beresolusi tinggi dengan laju penyegaran 90Hz, dan performa yang cepat berkat salah satu chipset terbaik di pasaran. Sayangnya, absennya Google Play Service berarti banyak keseruan yang tidak dapat dilakukan dengan HP ini. Vendor Huawei mengklaim fitur night fotografi Huawei P40 Pro adalah yang terbaik di industri HP saat ini. Bahkan ISO Huawei P40 Pro sudah mencapai 409.600. Belum lagi fitur super zoom telefoto Huawei P40 Pro mampu melakukan 50 kali zoom dan 5 kali optical telefoto. Perangkat ini juga dilengkapi dengan AI Golden Snap yang memungkinkan penggunanya untuk menghilangkan dan mengedit gambar dengan mudah. Menutup kesempurnaan sektor kamera Huawei P40 Pro, perangkat ini juga mengandalkan kamera selfie 32 MP yang dipastikan memberikan hasil selfie yang ciamik. Dari sektor dapur pacu, Huawei P40 Pro menggunakan chipset Kirin 990 5G yang sudah mendukung konektivitas 5G. Chipset ini diklaim memiliki kinerja CPU 23% lebih baik dari GPU 39% yang lebih tangguh. Dan lagi, chipset tangguh Huawei ini ditemani dengan kapasitas RAM 8GB dan memori internal 256GB. Sektor baterai, Huawei P40 Pro mengandalkan kapasitas 4200 mAh dengan kemampuan fast charging 40 Watt serta fast wireless charging 27 Watt. Dengan spesifikasi tersebut, Huawei P40 Pro dibanderol sekitar Rp14.499.000. Buat kalian yang hobi fotografi dan bersuah foto, sepertinya smartphone ini sangat recommended buat kalian. Salah satu smartphone Xiaomi yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2020 ini adalah Mi 10 Pro 5G. Smartphone ini akan bersaing di kasta tertinggi melawan flagship Samsung, Oppo, Vivo, dan Realme. Nah, untuk mengalahkan lawan-lawannya, Xiaomi Mi 10 Pro mengandalkan jantung pacu bertenaga Snapdragon 865. Xiaomi Mi 10 Pro akan menjadi smartphone pertama di dunia yang menggunakan chipset Snapdragon 865.
Chipset buatan Qualcomm tersebut memiliki performa jauh di atas Snapdragon 855 yang sebelumnya digunakan oleh Xiaomi Mi 9 Pro. Smartphone ini tidak hanya mengandalkan spesifikasi hardware kelas atas saja, namun juga didukung dengan kamera terbaik yang siap menduduki peringkat atas di DxOMark. Kemampuan kameranya akan di atas Xiaomi Mi Note 10 Pro yang sampai saat ini tetap menjadi salah satu smartphone dengan kamera terbaik di dunia. Perpaduan antara kamera dan performa membuat Xiaomi Mi 10 Pro semakin sempurna. Ponsel ini mengusung spesifikasi hardware kelas atas yang dipadukan dengan layar berkualitas, di mana layarnya memiliki ukuran 6,39 inch dan mengusung panel Super AMOLED beresolusi 1080x2340 pixel. Meskipun resolusinya belum Quad HD atau 2K, namun layarnya tetap berkualitas. Terlebih, Xiaomi telah melapisinya dengan kaca Corning Gorilla Glass 6 dan sudah mendukung konten HDR10. Menariknya lagi, layar tersebut memiliki refresh rate hingga 120Hz dan sudah mendukung DCI P3. Menariknya lagi, smartphone ini memiliki layar punch hole dengan lubang kamera pada layar. Layarnya juga dibuat melengkung sehingga memberikan kesan premium bagi semua orang yang memegangnya. Di sisi lain, tersedia pula fingerprint sensor di dalam layar untuk mendukung sistem keamanan Mi 10 Pro. Kabar mengejutkannya lagi mengenai kapasitas RAM yang dimiliki oleh Xiaomi Mi 10 Pro. Pasalnya, smartphone ini memiliki RAM berkapasitas 16GB dengan memori internal 512GB. Tak hanya itu, Xiaomi juga menyediakan versi terjangkau dengan RAM 8GB per 128GB dan RAM 12GB per 256GB. Salah satu yang menjadi daya tarik utama Xiaomi Mi 10 Pro 5G ini adalah dari sektor kamera. Pasalnya, smartphone ini memiliki 4 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 108MP dengan ukuran fast detection autofocus. Lalu ada pula lensa telefoto 12MP dengan fitur 2 kali optical zoom serta lensa ultrawide 16MP. Kemudian untuk lensa yang terakhir adalah depth sensor 5MP. Keempat kamera tersebut akan bersatu padu untuk menghasilkan foto dan video yang berkualitas tinggi. Sementara untuk resolusi kamera depan sebesar 20MP. Untuk mendukung spesifikasi hardware di atas, tentunya dibutuhkan baterai yang berukuran besar. Oleh karena itu, Xiaomi membekalinya dengan baterai berkapasitas 5250 mAh yang otomatis sangat awet dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Proses pengisian baterai Xiaomi pun juga secepat kilat. Pasalnya, smartphone ini dilengkapi fitur fast charging 65W dan fast wireless charging 30W. Sayangnya, sampai di bulan ini, Xiaomi belum memasarkan produk Mi 10 Pro-nya ke pasar Indonesia. Dilansir dari situs Xiaomi, kemungkinan besar harganya yang dibanderol mulai dari 8 jutaan sampai 11 jutaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya harga HP Xiaomi selalu dibanderol lebih terjangkau dibanding merek lainnya. Hal yang sama berlaku pada harga Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Oleh karena itulah, mereka yakin bahwa smartphone ini tidak akan menguras kantong kalian terlalu dalam. Terakhir adalah Samsung Galaxy Z Flip. Bagian yang paling menarik perhatian dari Samsung Galaxy Z Flip adalah tampilannya. Ya, HP ini mengusung layar lipat yang tampak mutakhir yang belum pernah diadopsi oleh kebanyakan ponsel pintar di tahun 2020. Meskipun secara spesifikasi berada di bawah Samsung Galaxy S20 Ultra, namun harga Samsung Galaxy Z Flip lebih mahal dari ponsel tersebut. Mengapa bisa demikian? Ini sudah pasti karena teknologi layarnya. Dengan berbagai pertimbangan, seperti biaya produksi dan pengembangan yang lebih mahal, maka tak heran handphone ini memiliki harga jual yang cukup menguras kantong. Karena membawa teknologi yang canggih, Samsung Galaxy Z Flip pastinya menawarkan gaya dan nilai prestis yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan smartphone flagship yang ada sejauh ini. Ketika dibentangkan, layarnya berbentang 6,7 inch. Saat dilipat, ukuran Galaxy Z Flip menjadi setengah ukuran awal atau kira-kira seukuran genggaman tangan orang dewasa. Seperti trio Galaxy S20, Galaxy Z Flip juga mengadopsi desain Infinity O alias lubang kamera yang nangkring di sisi layar atas. Lubang tersebut menampung kamera depan dengan resolusi 10MP. Galaxy Z Flip masih memiliki dua kamera lain yang tersusun secara horizontal di bagian cangkang atas. Kamera tersebut memiliki resolusi 12MP dengan bukaan f1.8 dan 12MP ultrawide. Untuk hardware, ponsel lipat ini ditenagai chipset Snapdragon 855 Plus yang dipadu dengan RAM 8GB
dan internal 256 GB. Baterainya berkapasitas 3300 mAh yang didukung pengisi daya cepat 15 Watt. Dilansir dari situs resmi Samsung Indonesia, Galaxy Z Flip dijual seharga Rp21.800.000. Meskipun dibanderol dengan harga yang selangit, tapi Galaxy Z Flip diklaim laris manis.